Allahu Akbar, Allah. Jangan kamu jadikan tanganmu itu terbelenggu di lehermu. Kriut alehimnya ke masaceh. Kriut juit ati so yang ke rijang mati. Itu petuah dulu waktu orang tua kita mendidik anak-anak di pengajian. Kriut juit ati so yang ke rijang mati. Hoy jak jika mati lun. Waktu pun mati. Kriut jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amara al-mu'minina 'ammatan biwiqayati anfusihim wa ahlihim min nar wa quduhan nas wal hijarah وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ الْفُجَّارِ أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونبيه سيد الأبرار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله أوصيكم ونفسي بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم. Ma'asyal muslimin dan muslimat, Jamaah subuh Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, dan pendengar radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah subuh di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang kita cinta ini, dan seluruh jamaah ofisial atau jamaah pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita awali kajian dan pengajian kita dengan selalu memuji Allah. Allahul Wahidul Qahhar, Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa. Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan pemilik alam yang menguasai langit dan bumi dan menguasai seluruh keadaan
makhluk dan hamba-hambanya. Wajib kita bersyukur kepada Allah dengan selalu mau menyembahnya. Allahu na'budu wa lahu nasta'in. Allah lah yang kita sembah dan Allah tempat kita memohon pertolongan dan perlindungan. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan-pesan Allah, menyampaikan dakwah dan risalah Allah Azza wa Jalla, litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur, untuk membawa atau mengeluarkan umat manusia dari alam kegelapan menuju cahaya iman, minasyirki wal kufri ilal imani wat taqwa, dari alam kemusyrikan dan kekafiran menuju iman dan takwa, minadh-dhalalati ilal hidayah, dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin dan jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah, biasanya di subuh hari Rabu diisi oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Yasir Yusuf. Beliau dalam keadaan berhalangan keluar kota, saya diminta untuk mengisi kekosongan pada subuh hari yang berbahagia ini. Dan biasanya di subuh hari Rabu beliau membahas tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan ekonomi Islam, tentang keuangan di dalam Islam dan cara mengelolanya. Di dalam Al-Quran, pekerjaan pertama kita adalah beribadah kepada Allah. Semua nabi, semua rasul, kalau kita buka Al-Quran, berdakwah wa'budullaha wa la tusyriku bih. Itu konsep dakwah semua nabi. Jadi bukan masalah keuangan dulu yang pertama, ibadah dulu. Wa'budullaha wa la tusyriku bih. Nah, contoh ayat ketika Nabi Syuaib diutus oleh Allah ke negeri Madian. Orang-orang Madian itu pebisnis, pedagang, saudagar. Tetapi yang disuruh oleh Allah, yang pertamanya a'budullaha wa la tusyriku bi, sembahlah Allah dan jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian Nabi Syuaib berpesan, hendaklah kalian jujur dalam menakar, dalam menimbang dan sebagainya. Jadi yang pertama, kita melihat semua hamba Allah diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, baru kemudian bermuamalah. Di pagi hari yang berbahagia ini kita ambil pertama di surah Al-Furqan. Kita mulai dengan ayat ibadah dulu, kemudian baru kita diajarkan oleh Allah tata cara untuk kita berbisnis. Bahkan membelanjakan harta kita juga diatur menurut Al-Quran Al-Karim. Kita mulai dulu dengan ayat ibadah. Wa ibadur rahman allazina yamshuna 'alal ardi hauna wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba yang dicintai dan disayangi oleh Allah, allazina yamshuna 'alal ardi hauna, adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Rendah hati artinya apapun pemberian Allah, apapun karunia Allah, misalnya kita banyak harta, tetap tawadhu dan rendah hati. Atau mempunyai kedudukan, jabatan dan kemuliaan, tetap rendah hati.
supaya nanti di yaumil mahsyar tidak dipanggil oleh Allah ainal jabbarun, mana orang-orang yang dulu diberi kekuasaan tapi sombong waktu di dunia, wa ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang angkuh dan sombong dulu waktu di dunia. Ini panggilan Allah kepada orang-orang yang diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah tetapi congkak, sombong, tidak mau tawadhu, tidak mau beribadah kepada Allah. Nanti Allah panggil ainal jabbarun, mana penguasa-penguasa yang congkak dan sombong dulu waktu di dunia, wa ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang angkuh dan sombong dengan harta dan kekayaannya, dengan bisnisnya dia menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan kita tidak kena seperti itu. Itu termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah karena kelebihan-kelebihan yang dia miliki, kemuliaan-kemuliaan yang ada di dunia yang membuatnya menjadi angkuh, yang membuatnya menjadi sombong. Maka Allah memberitahu, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, hamba-hamba yang dicintai, yang disayangi oleh Allah, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan cara tawadhu, rendah hati. Man takabbara wada'ahu Allah wa man tawada'a rafa'ahu Allah. Ini hadis Nabi. Siapa yang rendah hati, tawadhu, itu dimuliakan oleh Allah. Tapi siapa yang congkak dan sombong direndahkan oleh Allah. Maka kita hidup di muka bumi ini jangan sampai menjadi orang-orang yang rendah, yang dihina oleh Allah dan juga dihina oleh manusia. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil azallin. Sesungguhnya orang-orang yang melawan, yang menantang Allah, nggak mau ibadah, bisa karena kekayaannya, bisa karena kemuliaannya, bisa karena kemiskinannya. Ada juga orang miskin nggak mau beribadah pada Allah. Itu namanya makhluk-makhluk al-azalin, makhluk-makhluk yang hina, yang sedang bergentayangan di muka bumi karena dia belum dipanggil menghadap ilahi Rabbi. Karena semua kita akan dipanggil untuk menghadap ilahi Rabbi. Apakah dia jahat, pelaku maksiat, atau orang yang taat, semuanya suatu saat akan dipanggil menghadap ilahi Rabbi. Maka Allah memberitahu bahwa hamba-hamba Allah yang dicintai dan disayangi oleh Allah, yang disebut dengan ibadur rahman, cirinya alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dia berjalan di muka bumi, hidup di alam ini di mana dia tinggal, itu sifatnya tawadhu, rendah hati dia. Hauna, rendah hati, lembut, rendah hati, tidak congkak, tidak sombong, meskipun mungkin hartanya banyak sekali, atau jabatannya tinggi sekali, atau kemuliaannya mulia sekali, tetap dia tawadhu atau hauna di dalam Al-Quran Al-Karim. Wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama, bila disapa, bila dikritik oleh orang-orang yang enggak ngerti, maka beri kata-kata selamat kepada mereka. Ini kesabaran bagi orang-orang yang diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah. Misalnya ada orang, dia lihat rumah orang gede sekali, lalu dia mengumpat, mencaci, yang panepeng mah. Itu saya pernah dengar, yang panepeng mah pegawe rumah beraya, saya pernah dengar itu. Jadi ketika dihina, diucapkan kalimah-kalimah yang kasar seperti ini, kalau pemiliknya mendengar, jangan dilawan, jangan marah. Mungkin dia tidak paham terhadap harta seseorang, sehingga dia langsung menuduh itu kan hasil korupsi, itu kan hasil mencuri dan sebagainya. Bagi orang yang mendengar kalimat ini, jika Allah sudah memberikan kekayaan dan kemuliaan kepada seseorang, maka orang mulia ini harus tetap mulia,
wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila disapa, bila dikritik oleh orang-orang yang enggak ngerti, orang-orang bodoh, al-jahilun, maka sikap yang paling bagus jangan dilawan. Qalu salama, beri pengertian dia, arahkan dia menuju yang baik, arahkan dia menuju jalan yang selamat. Jangan mencaci, jangan menghina, tapi hiduplah secara adil di dalam Islam yang telah dimuliakan oleh Allah. Kita muliakan orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah, dimuliakan orang-orang yang taat kepada Allah, dimuliakan. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa harus dimuliakan? walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang yang selalu tetap beribadah kepada Allah, sujjadan wa qiyama, dia sujud dan berdiri di sini artinya sholat. Nah, ini sikap yang paling bagus. Sebelum kita menjadi pengusaha, sebelum jadi orang kaya, ibadahlah dulu. Atau dulu pernah miskin, ketika jadi pengusaha malas ibadah kepada Allah. Nah, ini sindiran kalau di ayat ini. Yang benar adalah dia dulu pernah miskin, mungkin pernah nggak ada uang, kemudian Allah takdirkan dia menjadi pengusaha, orang kaya. Dia harus lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rasa syukur kepada Allah. walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama, yaitu orang yang dimuliakan oleh Allah, yang dipuji oleh Allah, yaitu orang yang selalu tetap beribadah sujjadan wa qiyama, tetap sujud dia pada Allah. Sujud di sini bisa sujud dalam arti sholat, bisa sujud dalam arti bersyukur kepada Allah. Maka di dalam sholat kadang-kadang ada sujud tilawah sebagai rasa syukur kita kepada Allah setelah kita mendengar ayat-ayat tilawah. Ini biasanya di hari Jumat subuh di beberapa masjid di Banda Aceh itu ada. Jadi meskipun Allah sudah memberikan kesuksesan dengan berbagai macam sukses, kejayaan, kemuliaan, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sujjadan wa qiyama, tetap sujud dan sholat. Itu jangan lupa. Ini banyak sekarang kita melihat, seharusnya mahasiswa-mahasiswa yang sukses, anak-anak yang lulus SMA dengan nilai tinggi, atau mahasiswa yang lulus dengan cum laude, bertambah taat pada Allah supaya Allah bertambah, menambah, membuka hatinya menjadi lebih cerdas lagi. Jadi sangat bagus dipadu antara kepintaran dengan ketaatan. Itu disebut dengan orang cerdas, ulul albab bahasa Quran. Ini harus diupayakan oleh setiap generasi. Dosen-dosen, kemudian rektor, dekan-dekan. Tadi saya melihat ada juga Pak Insyur Hidayatullah, seorang pendiri, pemimpin yayasan di Universitas UBBG Aceh, yang perguruan tingginya alhamdulillah maju jaya. Kepada setiap rektor baik di swasta maupun di negeri, itu hendaknya selalu berdakwah kepada mahasiswanya agar kepintaran-kepintaran yang mereka miliki harus dikaitkan dengan kecerdasan akal, supaya dia tetap unggul di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering memberi contoh almarhum B.J. Habibie, diakui oleh orang Jerman, pintarnya orang Indonesia menjadi orang nomor wahid bidang pesawat dan lain sebagainya. Orang Indonesia, tapi diakui di negara luar, di Jerman dan di negara-negara lain. Mengapa? Karena kecerdasan otaknya dipandu dengan ibadahnya, bahkan puasa Senin dan Kamis. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tetap menjaga kecerdasan orang-orang yang seperti itu sampai dengan dia wafat atau meninggal dunia. Inilah makna
seseorang yang sudah diberikan berbagai macam kemudahan, kemuliaan oleh Allah, dia tetap beribadah, menyembah Allah dengan cara sujud dan menegakkan solat. Setiap orang baik itu pasti dia merasa diri ada kekurangan dalam kehidupannya. Maka Nabi berpesan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam in sarafa min salatihi yastaghfiru rabbahu salasan summa yaqul Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Jadi kebiasaan Rasulullah, setiap kali selesai solat istighfar 3 kali, kemudian mengucapkan Allahumma antas salam dan seterusnya. Untuk apa? Meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang sempurna, tapi tetap diajarkan oleh Allah istighfar setelah salat minimal 3 kali. Kalau ada waktu tambah dengan Allahumma antas salam. Kalau ada waktu tambah dengan ilahi rabbi subhanallah dan seterusnya. Selalu kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap setelah solat 5 waktu, apalagi ada yang sanggup solat jamaah 5 waktu, kemudian dia tidak lupa berdoa kepada Allah. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. Orang-orang yang berkata dan berdoa, ya Tuhan kami, seperti tadi kita berdoa setelah solat, Rabbana asrif anna azab jahannam, ya Tuhan kami, Engkau jauhkan ya Allah, Engkau palingkan kami ya Allah daripada siksaan neraka jahannam. Inna azabaha kana gharama, sesungguhnya azab neraka jahannam itu amat mengerikan ya Allah. Jadi kita melapor kepada Allah, padahal Allah Maha tahu bahwa azab di neraka jahanam itu sangat gharam, sangat ngeri, sangat dahsyat. Kita melapor lagi pada Allah. Allah Maha tahu bahwa azab neraka jahanam itu sangat pedih, sangat ngeri, sangat dahsyat. Dan hamba Allah berdoa, ya Allah, Engkau jauhkan kami ya Allah, Engkau palingkan kami ya Allah daripada siksaan neraka jahanam, sesungguhnya azabnya itu amatlah ngeri. Jadi ada rentetan neraka yang paling ngeri memang jahanam. Di sini disebut innaha sa'at mustaqarra wa muqama, bahwa neraka jahanam tempat yang paling ngeri, tempat tinggal yang paling dahsyat, tempat tinggal yang amat menakutkan. Maka kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini setelah cerita tentang ibadah, baru masuk tentang ekonomi Islam dan cara mengelola keuangan dalam hidup dan kehidupan kita. Wallazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Orang-orang yang membelanjakan harta, mengelola uang nih, misalnya Allah berikan kita kehidupan yang bagus, banyak kemudahan rezeki, apa yang diperintahkan oleh Allah? Pertama, jangan boros. Yang kedua, jangan kikir. Jadi tidak boros, tidak kikir, itu cara mengelola uang sebenarnya, termasuk uang negara. Misalnya kita ada kantor, kalau listriknya nggak dipakai, bagusnya dimatikan. Jangan karena gratis dibayar oleh orang lain sehingga menjadi boros. Nah, jadi di dalam Al-Quran dan di dalam hadis juga disebut oleh Rasulullah, hemat di dalam berbelanja bahagian daripada mencari nafkah. Ini yang menarik. Hemat dalam berbelanja bahagian daripada mencari nafkah. Untuk apa rajin mencari nafkah tapi borosnya Masya Allah? Atau untuk apa rajin mencari nafkah kikirnya Masya Allah? Maka Allah berikan tuntunan di dalam surah Al-Furqan ayat 67. Ini kalau dicari di Google pun muncul
Misalnya ada anak mahasiswa mencari, diperintahkan oleh dosennya, cari ayat-ayat yang berkenaan dengan ekonomi Islam dan cara mengelola keuangan di dalam Islam. Muncullah pertama ada di surah Al-Furqan ayat 67, nanti juga ada di dalam surah Al-Isra. Bagaimana firman Allah, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Orang-orang yang membelanjakan hartanya tidak boros dan juga tidak kikir, berarti hidup antara keduanya. Boros tidak bagus, kikir pun tidak bagus. Jadi berada di garis lurus kita. Kalau ada yang menerjemahkan antara boros dengan kikir, artinya kalau boros, antara boros dengan kikir gini, dia itu hemat orangnya tetapi tidak susah keluar uang untuk berinfak. Nah ini, jadi kalau misalnya dia bersama dengan kawan-kawannya yang beriman, sangat mudah untuk mengeluarkan uang untuk membayar kepada saudara-saudaranya misalnya, karena ada hadis Nabi, la tusahib illa mu'minan wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Jangan kamu bersahabat kecuali dia beriman kepada Allah, dan jangan kamu traktir hartamu itu kecuali dia orang yang takwa. Jadi boros, misalnya kita tahu dia tidak salat tapi selalu kita bayarkan minum kepadanya, itu nggak bagus. Kita tidak mengamalkan Quran, tidak mengamalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hidup jangan boros, jangan kikir. Nah, ini dijelaskan munasabahnya ada di surah Al-Isra. Jadi surah Al-Isra dengan surah Al-Furqan ini sama-sama diturunkan oleh Allah pada waktu Nabi masih berada di Mekah Al-Mukarramah. Maka surah Al-Isra disebut dengan Makkiyah, surah Al-Furqan juga Makkiyah. Artinya dua surat yang berkenaan dengan masalah ekonomi dan keuangan Islam diturunkan waktu Nabi masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Kita baca dua ayat lagi. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unukika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Jangan kamu jadikan tanganmu itu terbelenggu di lehermu. Kriit alaihim ya ke masaceh. Kriit juit ate so yang ke rijang mati. Itu petuah dulu waktu orang tua kita mendidik anak-anak di pengajian. Kriit juit ate so yang ke rijang mati. Ho yang jadi ka mati lun. Waktu put mati. Kriit, jangan. Nah, di dalam Al-Quran disuruh wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unukika wala tabsutha kullal bast fataq'uda maluman mahsura. Jangan kamu jadikan tanganmu itu terbelenggu di lehermu. Maknanya sangat susah keluar untuk berinfak, sangat susah uangnya keluar untuk berinfak dan bersedekah. Beberapa kali diumumkan di masjid untuk misalnya dilelang untuk beli sajadah. Dia tinggal di sebuah tempat, di sebuah desa, berkali-kali dia dengar tapi uangnya ada, kemudian sangat kikir sekali. Nah, tidak boleh. Yang kedua, wala tabsutha kullal basti, dan juga jangan kamu terlalu mengulurkannya, boros. Dalam bersedekah pun tidak boleh boros. Nah ini, dalam bersedekah pun tidak boleh boros. Misalnya ada orang uang 100.000, bersedekah 100.000, pulang jalan kaki, itu tidak boleh, ya kan? Jadi buatlah misalnya, oh kalau 100.000, kalau zakat misalnya kita kali 2,5%, 2.500. Kalau mau kasih misalnya ada penghasilan 100.000 mau bersedekah 5.000, itu bagus, sudah di atas persen zakat 2,5%. Seperti orang punya uang 4 juta misalnya, dia 100.000 berinfak atau bersedekah. Jadi ada takarannya, jangan boros. Karena bersedekah pun itu pertama tidak boleh kikir, yang kedua tidak boleh boros. Kalau kikir dan boros
maka dia akan menyesal. Mana contoh kikir, Anda orang kaya, ada uang, ada saudaranya anak yatim atau orang kampungnya miskin sekali, minta sedikit uang, tapi dia langsung karena memang sudah ahli menjawab, tidak akan diberikan. Tapi waktu si anak ini pulang, nyesal dia nanti. Sebaliknya, ada orang terlalu boros, memberikan yang lebih, yang dia tidak punya takaran dalam memberi, fataqauda malumam mahsura, maka dia akan duduk dalam keadaan menyesal. Mangku perlu tak lunjuk benar. Itu. Atau pakai lengkrit han halumbi membacut kai laki tadi han tajuk. Ini masalah segop sebengat home ni. Yang penting ketika ada orang datang minta satu bungkus nasi, dengan segala hormat, dengan segala kemuliaan kita, apakah dia pernah menipu? Kalau memang ada rasa sayang, berikan saja. Mengenai dia menipu dan sebagainya, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap pengeluaran yang sudah keluar ini tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa ada orang kaya, ada orang miskin? Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Tuhanmu memberikan atau menganugerahkan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki. Diberikan banyak sekali, kaya raya. Tapi ada juga orang meskipun dia taat, wa yaqdir, dibatasi rezekinya oleh Allah. Jadi ada orang bilang mungkin dia kalau kaya dia akan maksiat pada Allah, maka dibatasi, dibuat ukuran oleh Allah. Dah cukup kamu dengan rezekimu yang ada, taat pada Allah, ibadah pada Allah, tidak diberikan banyak. Meskipun dia berdoa setiap hari, tapi tetap dibuat ukuran oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dia selalu ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah terhadap semua kegiatan hambanya selalu dipantau dengan sangat teliti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kana bi'ibadihi innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah terhadap kegiatan semua hambanya sangat teliti dan selalu dipantau dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kehidupan kita selalu dipantau, dijaga dalam CCTV Allah, maka apapun pekerjaan kita jangan lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat dua hal yang menguntungkan kita apabila bagus ibadah kita kepada Allah dan bagus muamalah kita dengan sesama manusia, termasuk di dalamnya berbisnis atau berdagang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا.
يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختار